Saatnya tanya Ustadz yuk. Kemudian di sini ada pertanyaan dari saudari Ummu Kirana di Mojokerto. Pertanyaannya agak panjang. Bismillah, afwan Ustadz, izin bertanya Ustadz, di lingkungan saya ada arisan ibu-ibu PKK dan arisan dasawisma. Di arisan tersebut ada aturan kalau yang mendapat arisan maka wajib membayar uang sekian rupiah, istilahnya jimpitan, karena nominalnya tidak banyak. Sebagai contoh misalnya arisan di tempat kami dapat 1 juta dan yang mendapat arisan tersebut wajib membayar jimpitan 5.000. Nah, seperti ini apakah ada unsur riba Ustadz? Karena mengingat yang mendapat arisan berarti berhutang. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Dihindari ini. Jadi jimpitannya ini hendaknya dihapuskan ya. Jadi pada dasarnya kalau kita menilik pendapat dari para ulama, Syekh bin Baz membolehkan arisan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga membolehkan. Tetapi sebagian ulama mengatakan walaupun boleh, sebaiknya kita tidak arisan. Sebab arisan itu pada dasarnya hutang ya. Dan Syekh bin Baz dalam fatwa yang lainnya mengatakan sebaiknya kita ini menghindari hutang semampu kita, sebab kita tidak tahu kapan Allah mewafatkan kita. Tapi kalau ditanya hukum arisan pada asalnya boleh, tapi jimpitan seperti ini dihindari. Dikhawatirkan itu riba, sebab ketika seorang berhutang dia tidak boleh memberikan sesuatu kepada yang menghutangi. Ya. Dan saya yakin jimpitan ini masuk kepada grupnya itu ya. Berarti ini memberikan sesuatu kepada yang dihutangi, dan ada dalil dari agama kita, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Semua bentuk ya hutang piutang yang mendatangkan manfaat riba. Misalkan begini ya, saya hutang kepada si A, saya Muhammad Yusron hutang kepada si A. Kemudian si A itu ya sering sebelumnya saya bonceng motor saya. Kalau sering boleh. Tapi kalau tidak pernah kita bonceng, saya bonceng tiba-tiba setelah saya berhutang minta dibonceng, itu tidak boleh. Jadi itu tidak boleh. Walaupun berupa jasa tidak boleh. Atau si A ini ya tahu bahwa saya bisa memijat dan saya profesinya tukang pijat misalnya. Kemudian dia minta saya pijat dan tidak mau membayar. Jadi saya memberi jasa kepadanya, tidak boleh. Jadi kalau sedang berhutang tidak boleh. Tapi kalau kebiasaan saya setiap ketemu dia saya pijat, kemudian ketika saya berhutang tetap juga memijat, itu boleh. Kalau sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Tapi kalau baru saya memijat dia ketika saya berhutang, tidak boleh. Karena semua bentuk hutang piutang tidak bisa mendatangkan kemanfaatan baik berupa nominal uang ataukah berupa jasa. Ini penting untuk dipahami oleh setiap muslim ya.